Masuk baru 15 detik sudah bikin gol. Sayang Real Madrid kalah. Kutukan Sergio Ramos berlanjut. Liverpool menang berkat gol bunuh diri. Halo, ketemu lagi dengan gilabola.com, semua berita paling penting untuk Anda. Real Madrid kalah 2-3 dari Shakhtar Donetsk. Legenda klub Zinedine Zidane memenangkan trofi Liga Champions pada 3 musim pertamanya sebagai pelatih Real Madrid, tetapi keputusannya untuk mengistirahatkan para pemain penting untuk El Clasico hari Sabtu melawan Barcelona terbukti bikin pening. Tanpa kapten Sergio Ramos duduk di tribun penonton akibat cedera lutut, pertahanan Real terlihat berantakan dan tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah gol-gol dari Matheus Tete, Manor Salomon, selain sepakan dari Rafael Varane ke gawang Thibaut Courtois. Apa yang menarik adalah Real sekarang telah kalah 7 kali dari 8 pertandingan Liga Champions terakhir mereka tanpa kehadiran Ramos di jantung lini belakang mereka. Gol-gol dari Luka Modric dan Vinicius Junior setelah turun minum memberi harapan bagi Real, tetapi gol ketiga yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang. Federico Valverde mengira dia berhasil menyamakan skor 3-3 saat injury time, tetapi wasit menyatakan gol tersebut offside. Vinicius Junior cetak gol dalam waktu 15 detik saja. Striker muda Brazil Vinicius Junior yang masuk pada menit ke-59 untuk menggantikan Luka Jovic mencetak gol hanya dalam waktu 15 detik saja sejak dia masuk. Ia mencuri bola dari kaki pemain Shakhtar Donetsk, menggiringnya ke dalam kotak sebelum menaklukkan kiper lawan. Hitungan waktu menunjukkan hanya 15 detik saja waktu yang dibutuhkan oleh Vinicius Junior mencetak gol kedua bagi Real Madrid tersebut. Jelas bahwa sang pemain Brasil ini akan menjadi starter untuk laga El Clasico pada 24 Oktober 2020. Pemain Real Madrid yang paling bersalah. Zinedine Zidane menghukum para pemainnya yang kalah 0-1 dari tim promosi Cadiz dengan melakukan sampai 7 pergantian sekaligus dari skuad akhir pekan lalu. Selain mempertimbangkan laga El Clasico yang sudah menunggu pada akhir pekan depan. Eder Militão masuk menggantikan Sergio Ramos pada posisi bek tengah, tetapi pemain Brasil itu kemungkinan besar paling bertanggung jawab untuk kebobolan gol pertama Real Madrid pada Kamis dini hari. Untuk gol ketiga Los Blancos, bek tengah pengganti Sergio Ramos itu, Eder Militão, adalah pemain yang paling malas mundur ke belakang saat 6 pemain Shakhtar Donetsk melaju melawan 5 pemain Real Madrid. Umpan tumit cerdas dari Tete yang menjadi pencetak gol pertama disambar oleh Manor Solomon. Kutukan Sergio Ramos berlanjut. Ketergantungan Real Madrid pada Sergio Ramos terlihat lebih besar daripada ketergantungan Barcelona pada Lionel Messi. Setiap kali sang kapten absen, Los Blancos hampir pasti kalah. Anak buah Zidane terlihat seperti kehilangan kepercayaan diri setiap kali pemain nomor 4 itu tidak ada di atas lapangan. Sampai-sampai gejala ini dijuluki sebagai kutukan Sergio Ramos. Kutukan Sergio Ramos dimulai sejak musim 2017-18. Pada musim itu, meskipun Los Blancos memenangkan kompetisi Liga Champions, tetapi didahului oleh laga menegangkan melawan Juventus, yang bangkit dari defisit agregat 3 gol sebelum penalti Cristiano Ronaldo menyelamatkan Los Blancos. Tidak ada Ramos pada pertandingan itu. Pada musim 2018-19, Los Merengues kehilangan Cristiano Ronaldo dan semakin terlihat jelas bahwa Real Madrid sangat bergantung pada kehadiran kapten mereka. Tim Rusia CSKA Moskow 2 kali berhasil unggul atas Los Blancos saat Ramos diistirahatkan. Setelah itu, Ajax Amsterdam berhasil mengalahkan mereka dengan skor 4-1 di Estadio Santiago Bernabeu saat Ramos yang terkena skorsing menyaksikan dari tribun. Kali berikutnya adalah pada musim 2019-20 saat sang kapten absen dan PSG berhasil menang 3-0 atas Real Madrid pada laga pembuka grup di ibu kota Prancis itu. Kutukan Sergio Ramos terjadi sekali lagi pada babak 16 besar saat Ramos absen akibat skorsing untuk leg kedua dan Manchester City adalah tim yang kali ini mengalahkan Real Madrid. Sekarang pada awal musim 2020-21, kutukan yang sama membayangi Real Madrid tidak menunjukkan tanda-tanda akan melemah. Daftar 5 pemain terburuk Los Blancos. Dalam polling yang dilakukan oleh media Spanyol Marca, inilah 5 pemain terburuk pilihan para penggemar dalam kekalahan 2-3 melawan Shakhtar Donetsk.
Rafael Varane menjadi pemain yang paling tidak disukai. Bek Prancis itu seharusnya menggantikan Sergio Ramos memimpin lini belakang, tetapi malah mencetak 1 gol bunuh diri dan tidak ada pada posisinya untuk gol kebobolan ketiga. Luka Jovic adalah pemain nomor 2 terburuk pada laga melawan Shakhtar Donetsk. Entah sudah diberi kesempatan berapa kali oleh Zidane, tetapi sang striker Serbia belum mampu menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemain yang penting. Marcelo adalah pemain nomor 3 terburuk menurut fans. Beberapa kali dia kalah cepat dalam mengawal pemain tim Ukraina tersebut, lebih berperan sebagai pemain sayap saat melakukan serangan. Sudah saatnya Marcelo dipensiunkan. Eder Militao terlihat jogging ringan untuk gol ketiga oleh Manor Solomon. Tidak akan termaafkan. Posisinya adalah bek tengah, tidak seharusnya dia jogging untuk menjaga lini belakangnya. Rodrigo Goes tampil sangat baik pada musim 2019-20, tetapi sangat buruk pada pertandingan melawan Shakhtar ini. Ditarik keluar pada awal babak kedua. Shakhtar hanya menurunkan pemain lapis kedua. Juara Ukraina, Shakhtar Donetsk tiba di Madrid tanpa 13 pemain tim utama setelah 19 pemain utama mereka positif terpapar, menyebabkan mereka perlu memanggil sejumlah pemain tim junior. Tetapi tim muda Luis Castro itu tidak gentar dan tampil luar biasa untuk memimpin 3-0 pada paruh pertama di Alfredo Di Stefano sebelum 2 gol dari Luka Modric dan Vinicius Junior menipiskan skor 3-2. Pelatih Luis Castro patut mendapatkan pujian untuk racikan taktik timnya, serta caranya memotivasi para pemain muda mengalahkan juara Liga Champions 13 kali tersebut. Kalah laga pertama merupakan hal buruk untuk Madrid. Antara 2007 sampai 2018, Real Madrid selalu memenangkan laga pertama musim Liga Champions mereka, bahkan tidak pernah imbang, selalu menang. Los Merengues menang atas Galatasaray dengan skor 6-1 pada tahun 2014. Kemudian menang dengan skor 4-0 atas Shakhtar tahun 2016, 2-1 lawan Sporting CP tahun 2017, dan 3-0 lawan Apul Nicosia tahun 2018. 2 kali beruntun Real Madrid pernah kalah pada laga perdana musim Liga Champions, yaitu antara 2004 sampai 2007. Kalah dari Bayer Leverkusen dan Lyon. Pada 2 musim tersebut, Real Madrid tersingkir pada babak 16 besar. Sebelum kita nonton kemenangan besar juara bertahan Liga Champions, serta bagaimana anak emas Antonio Conte menyelamatkan Inter Milan, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Juara bertahan Bayern terlalu perkasa. Juara bertahan Liga Champions, Bayern Munchen memperpanjang rekor menjadi 12 kemenangan beruntun di kompetisi ini saat mereka mengalahkan Atletico Madrid pada laga pertama musim yang baru. Hanya ada selisih 59 hari saja setelah mereka mengangkat trofi 2020 di Lisbon, Portugal, tim Hansi Flick berhasil menembus pertahanan ketat Diego Simeone. Pemain sayap Kingsley Coman yang mencetak gol kemenangan pada final melawan Paris Saint-Germain di Lisbon pada akhir Agustus 2020 mencetak gol pada setiap babak. Gelandang Leon Goretzka dan Corentin Tolisso juga mencetak gol dalam penampilan yang nyaris sempurna dari sang raksasa Jerman. Bayern Munchen menjadi favorit untuk mempertahankan gelar setelah mereka mencetak 43 gol di Liga Champions pada musim 2019-20 dan memulai musim 2020-21 dengan 4 gol. Bunuh diri target Everton memenangkan The Reds. Liverpool harus berterima kasih pada Everton karena seorang target transfer de Toffees membantu mereka mengalahkan Ajax Amsterdam dengan sebuah gol bunuh diri pada laga perdana Grup D Liga Champions. Sang juara Inggris itu terlihat kesulitan menembus pertahanan The Jorden yang sangat kuat sebelum Nicolas Tagliafico membantu memenangkan The Reds dengan gol bunuh dirinya pada menit ke-35. Bek mahal bikin Manchester City kebobolan. Belum lagi pertandingan berjalan 14 menit, Manchester City sudah tertinggal 0-1 gara-gara salah umpan dari bek mahal mereka bernilai 1,4 triliun Ruben Dias. Beruntung pasukan Pep Guardiola yang sebenarnya kesulitan menciptakan peluang melalui open play, akhirnya bisa membalikan kedudukan menjadi 2-1 melalui gol-gol dari bola mati, via penalti Sergio Aguero menit 20, dan free kick Ilkay Gundogan pada menit ke-65.
City memperbesar keunggulan menjadi 3-1 berkat kerjasama dua pemain pengganti Phil Foden dan Ferran Torres. Anak emas Antonio Conte selamatkan Inter. Romelu Lukaku mencetak gol penyeimbang pada menit ke-90 yang membawa Inter Milan menyelamatkan 1 poin dari Borussia Mönchengladbach dalam pertandingan perdana Grup B Liga Champions. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, penyerang Belgia Lukaku membawa Inter unggul dari jarak dekat dengan gol ke-8 dalam 8 pertandingan untuk klub dan negaranya. Tetapi Remy Bensebaini dari Mönchengladbach menyamakan kedudukan dari titik penalti setelah Arturo Vidal menerjang Marcus Thuram di dalam kotak. Pemain pengganti Inter Lautaro Martinez membentur mistar sebelum Jonas Hofmann membawa tim tamu Jerman tersebut unggul. Lukaku beruntung berdiri pada posisi yang tepat dan waktu yang tepat untuk menyambar bola muntah dengan lututnya, menyelamatkan 1 poin bagi Antonio Conte. Atalanta menang besar 4-0. Duvan Zapata, pemain Kolombia yang di masa lalu pernah menjadi target transfer Chelsea dan Arsenal, mencatatkan 1 gol dan 1 assist dalam kemenangan besar Atalanta 4-0 di Denmark. 3 gol lain Ladea dilesakan oleh pemain tua asal Argentina Alejandro Gomez, sesama pemain Kolombia Luis Muriel, dan gol terakhir oleh pemain Rusia Alexei Miranchuk. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya untuk berlangganan video-video kami selanjutnya.